Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiawan, NIM B03032026. Saya kelas 3B jurusan alat berat. Di sini saya akan menjelaskan air intake dan exhaust system. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang air intake dan exhaust system. Jadi, pengertian secara umum, air intake dan exhaust system itu sistem saluran pemasukan udara dan pembuangan gas. Intake dan exhaust system merupakan salah satu sistem diesel engine yang bekerja untuk menyalurkan udara segar atau bersih ke dalam ruang bakar engine dan mengeluarkan gas hasil pembakaran udara bebas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe air intake dan exhaust system. Yang pertama, ada naturally aspirated. Naturally aspirated ini dimaksud adalah sistem pemasukan udara yang tidak memiliki turbocharger atau aftercooler, dikenal sebagai sistem naturally aspirated. Sistem ini jarang digunakan pada engine diesel sekarang. Sistem ini hanya bergantung pada gerak turun piston, menciptakan area bertekanan rendah untuk menghisap udara melalui sistem pemasukan udara. Yang kedua yaitu sistem pemasukan air intake turbocharger. Sistem ini dikenal sebagai sistem turbocharger. Gas exhaust menggerakkan sebuah turbocharger yang mengalirkan udara masuk ke dalam engine. Yang ketiga, turbocharger dan aftercooler. Pada engine Caterpillar sekarang ini, sistem ini adalah yang paling umum. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem TA yang memiliki turbocharger dan aftercooler. Sistem ini dapat menggunakan beberapa jenis aftercooler yang berbeda, seperti JWAC, ATAC, dan SCAC. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen air intake dan exhaust system. Yang pertama, di sini ada pre-cleaner. Pre-cleaner berfungsi untuk menyaring partikel-partikel besar seperti pasir, debu, dan lain-lain. Yang kedua ada air cleaner. Air cleaner di sini berfungsi untuk menyaring debu yang lebih kecil dibandingkan pre-cleaner yang menyaring lebih besar. Yang ketiga di sini ada turbocharger. Turbocharger berfungsi untuk daya dari turbin yang bersumber tenaga berdasarkan asap gas buang kendaraan. Biasanya digunakan di mesin pembakaran dalam untuk meningkatkan keluaran tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang masuk ke mesin. Yang keempat ada intake manifold. Intake manifold adalah berfungsi untuk saluran udara yang masuk ke katup intake. Kelima ada aftercooler. Aftercooler berfungsi untuk mendinginkan udara menggunakan air radiator. Yang keenam ada exhaust manifold. Exhaust manifold berfungsi untuk membuang gas buang yang dihasilkan oleh engine. Yang ketujuh ada exhaust pipe, meneruskan dari exhaust manifold ke udara bebas. Yang kedelapan ada muffler. Muffler di sini berfungsi untuk membersihkan dan menyaring udara gas buang. Cleaner terbagi menjadi 6, antara lain satu ada Donnas Spin Pre-Cleaner. Donnas Pre-Cleaner dirancang untuk menyaring kontaminan yang berukuran besar dari udara masuk. Yang kedua ada Cyclone Tube Exhaust Inject Free Cleaner, berfungsi untuk kontaminan pada pre-cleaner yang dapat dibersihkan melalui muffler menggunakan beda tekanan yang diciptakan oleh exhaust system. Yang ketiga ada Donald Spin Cyclopack, berfungsi untuk udara yang masuk dipaksa untuk memutari steel casing
dari filter assembly oleh strip plastik elemen filter. Yang keempat ada Donaldson Donackline SBG, berfungsi untuk menghasilkan putaran siklon yang menyebabkan partikel-partikel besar terlempar keluar. Yang kelima ada Dustub. Dustub di sini berfungsi untuk udara masuk melalui saluran spiral menuju bagian bawah dustub, kemudian dihisap naik melalui intake tube sebagai di bagian tengah. Yang keenam ada tipe drum. Di sini digunakan pada peralatan Caterpillar adalah step brake drum. Brake menyebabkan udara yang masuk dipaksa berputar dan menyebabkan debu terpisah. Partikel debu berkumpul pada sebuah penampung. Kemudian di sini ada cara kerja air intake dan exhaust system. Yang pertama, free cleaner menghisap udara bebas lalu menyaring partikel besar. Kemudian dilanjutkan ke air cleaner. Air cleaner di sini berfungsi untuk menyaring udara dari free cleaner. Dash indikator di sini berfungsi untuk memberikan sinyal apabila udara yang masuk ke dalam turbocharger terlalu sedikit. Kemudian ada turbocharger di sini berfungsi untuk memompa udara dari free cleaner dan air cleaner supaya lebih bertekanan. Kemudian ada aftercooler di sini untuk mendinginkan udara dari turbocharger karena terlalu panas akibat putaran. Kemudian masuk ke dalam intake valve dan katup, kemudian terjadi kompresi, kemudian terjadi gas buang dan masuk ke dalam turbocharger bagian turbin, kemudian dilanjutkan ke muffler dan dibuang oleh exhaust pipe. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Sekian, terima kasih.